للدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada Ahad kesempatan hari ini kita sama-sama mengkaji tentang pemimpin. Nah, sudah tidak lama lagi kita memilih calon pemimpin. Saya akan jelaskan kriteria pemimpin yang mana yang harus kita pilih. Di dalam hadis ini Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak di sisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya. Ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan dikuasakan kepada mereka. Kita sedikit tafsirkan hadis ini. Tafsir hadis ini mengatakan, kelak di sisi Allah, satu hari nanti kemudian di sisi Allah ada seorang pemimpin nanti berdiri di atas mimbar seperti ini. Nanti ya, belum ada kita lihat sampai sekarang. Nanti ada seorang pemimpin. Nah, kalau dibilang pemimpin ini semua kita pemimpin. Ada yang memimpin rumah tangganya, ada yang memimpin daerahnya, kelurahannya, kecamatannya, Makassarnya, Sulselka. Nah, itu pemimpin itu tahapnya berbeda-beda. Nah, sungguh nanti ada orang di antara kalian yang akan menjadi pemimpin yang adil. Kelak di sisi Allah ditempatkan di atas mimbar, dan di atas mimbar itu penuh dengan cahaya yang bukan disinari oleh lampu, tapi disinari oleh cahaya Al-Mustafa, disinari oleh cahaya Nabi Muhammad SAW. Ia mereka yang adil. Jadi kalau di daerah tak ada pemimpin yang adil, ketika masyarakatnya susah dia ikut susah. Ini salah satu ini. Ketika masyarakatnya susah dia ikut susah. Terus ketika rakyatnya lapar dia beri santunan. Jangan cari pemimpin yang ketika dia kenyang rakyatnya lapar. Jangan juga cari pemimpin yang senantiasa memberi janji-janji palsu. Apa namanya kalau anak muda, PHP. Senantiasa pemimpin yang senantiasa diberikan PHP. Nanti kalau saya naik, saya akan beginikan. Itu janji-janji. Jadi dia nanti akan berlaku adil dalam hukum terhadap keluarganya sendiri. Kenapa? Di dalam hadis ini yang pertama disebut dia adil nanti di dalam keluarganya. Kalau keluarganya salah, ya dihukum. Karena Nabi sendiri bersabda, kalau anakku salah, saya sendiri yang potong tangannya. Ini Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, saya seorang pemimpin, tapi kalau anakku salah, saya ayahnya yang langsung potong tangannya. Ini adil namanya. Kalau di zaman dahulu kala, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, itu kalau ada pencuri, potong tangannya. Apa kata Nabi sama sahabatnya? Sahabat, seandainya
di antara salah satu anakku ini ada yang mencuri, kau tidak usah repot-repot potong tangannya, saya yang sebagai ayahnya yang potong tangannya. Ini dulu, ini terbalik. Kayak hati-hati. Ini kita lihat memang betul. Kita lihat betul sosok pemimpin. Jangan memilih pemimpin karena uang merah, uang biru, uang merah 3, uang merah 2. Kita rela jual suara kita dengan pemimpin yang ahli maksiat. Ya, pilih. Kalau kami dari dulu, dari dibentuknya majelis ini, kami tidak pernah menyuruh kalian untuk memilih siapa-siapa. Pilih saja. Tapi jangan suara kalian mau dibayar. Jangan mau dibayar atau dikasih beras 25 kilo, ada mie gulanya, ada mie minyaknya. Nanti kita bilang sama pemimpin, insya Allah nanti kalau di kota coblos saya pilih. Siapa yang bicara seperti ini lantas pada saat dia tidak pilih, maka semua yang dimakan itu menjadi haram. Makanya jangan mudah janji-janji. Pemimpin dilarang berjanji, rakyat juga dilarang berjanji. Iya Pak, kalau kita kasihkan 200.000 insya Allah di kota coblos nanti saya tusuk. Nauzubillah min dzalik. Ini tidak boleh. Pilih. Dulu di zaman dahulu kala ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah tidak ada, Umar bin Khattab menyuruh semua sahabat yang masih hidup untuk sholat. Siapa di antara nanti yang akan dapat petunjuk di dalam sholat istiharanya, itulah yang ditunjuk. Kalau di Makassar sini misalnya terjadi 2 orang pemimpin, sebentar malam itu kalau mau bikin coblos sholat hayang istihara, minta ya Allah yang mana baik, nomor 1 atau nomor 2, A atau B, sholat. Jangan kita bilang katakan baik ya, ini yang kasih kayak ini serangan pajar tadi 500.000, besok dia ini. Jangan seperti itu. Tidak boleh kita memilih sesuatu karena dikasih uang. Nah, ini bahaya, hati-hati. Hati-hati. Nah, kasih uang 500.000, tapi dia menjabat selama berapa tahun? 5 tahun. Selama dia berbuat dosa, kalian juga tanggung dosanya. Hati-hati. Jadi kalau kita memimpin, memilih dikasih uang 500.000, berarti hakikatnya 100.000 1 tahun dikasih gaji tak untuk pilih orang-orang yang tidak dengan senjata amanah dalam memimpin. Kita doakan siapapun yang terpilih nanti di 2024 tidak usah ada saling gesekan antara satu dengan yang lain. Mari kita saling rahmat merahmati, saling cinta mencintai, jangan saling celah mencela. Kalau nomor 1 kau pilih nomor 1, jangan celah nomor 2, karena nomor 2 juga punya pilihan. Kalau kau pilih nomor 2, jangan celah nomor 1. Iya. Dari dulu kami tidak pernah berpolitik. ISM ini alhamdulillah tidak pernah mau masuk di sini siapa, mau politik-politik, pidato-pidato. Karena di masjid bukan tempatnya pidato. Karena nanti detik-detik 2024 itu 3 bulan kemudian sudah banyak pemimpin berubah jadi santri. Pakai peci. Banyak sekarang itu berubah. Dia pakai sarung. Ya. Untuk apa? Untuk masuk di masjid-masjid mencari suara-suara Islam. Pilih saja. Tapi ingat, kriteria yang pertama, kalau kita suka di pemimpin, malamnya nanti setelah kita mau coblos sholat istihara, jangan tunggu serangan fajar. Dan ada orang itu tunggu serangan fajar. Ya, bukannya sholat istihara tapi tunggu serangan fajar. Ada. Tidak apa-apa kalau kita diundang, Habib diundang ke nomor 1 datang, diundang ke nomor 2 datang, diundang ke nomor 3 datang. Jangan bilang nomor 1 yang acara, tidak mau kan nih. Nomor 2 yang undang. Oh, ini namanya itu berbeda, itu rahmat. Terus di dalam dalil lagi, Ijadil bin Himar radhiyallahu anhu pernah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang ahli surga itu ada 3 macam. Orang-orang ahli surga itu ada 3 macam. Yang pertama, raja yang adil. Sekarang kan sudah tidak ada raja.
berarti pemimpin yang adil, kata Nabi. Yang selamat, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemimpin yang mendapat taufik hidayah dari Allah. Yang ketiga, orang yang belas kasih, pemimpin yang belas kasih, orang yang dapat hidayah dari Allah, dan orang yang telah berlaku adil, bukan untuk orang lain. Dia berlaku adil, siapapun yang salah dia harus adil, tegakkan hukum, tapi bantu juga kalau ada yang salah. Terus di kitab yang lain juga dikatakan, saya singkat-singkat ya, Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu pernah mendengar dan berkata Rasulullah SAW bersabda kepada saya, "Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan. Jangan kau menuntut kedudukan. Contoh apa ya? Meminta kedudukan. Jangan kau nanti bilang saya tim sukses, nanti kalau naik ya kasih jadi ke kepala pasar." Karena seperti itu, meminta kedudukan namanya. Jangan kau samurai. Biarkanlah Allah yang berkehendak engkau jadi apa. Janganlah suka meminta kepada manusia jabatan. Kata Nabi di sini. Terus dilanjutkan, jika kau diserahi jabatan tanpa diminta, kasih kau jabatan orang tanpa diminta, ini kata Nabi, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Ambil. Karena dulu itu orang-orang dulu tidak ada berani mencalonkan dirinya karena takut nanti dosanya bagaimana. Tidak ada. Umar bin Khattab menjadi khalifah, bukan Umar bin Khattab yang sponsori dirinya untuk menjadi khalifah, tapi sahabat yang dorong dia, maju. Nah, terus maka akan diserahkan ke atas bahumu, ambillah itu, karena itu sudah kehendak Allah. Ternyata kemudian hari dia lakukan hal-hal yang baik dalam memimpin. Kalau dia memimpin Indonesia, dia berlaku baik. Dia memimpin desa, kabupaten, kota, kelurahan apa, dia berlaku baik. Nah, maka nanti kelakuan baikmu itu, belas kasihmu itu akan ditebus oleh Allah. Akan ditebus oleh Allah dengan tebusan, pilihlah pintu mana, pilihlah pintu surga yang mana yang kau ingin masuki, kata Nabi. Pilihmu, dikasih pilih sekarang. Bukan lagi jabatan kita dikasih pilih, karena ada 7 pintu surga. 7 pintu surga itu macam-macam. Terus Ibnu Umar lalu berkata, saya telah mendengar Rasul bersabda, setiap orang adalah pemimpin. Betul, setiap orang adalah pemimpin. Kenapa? Apalagi laki-laki yang sudah menikah, dia punya pemimpin, dia punya anak. Jaga, bimbing anak tak baik-baik, jaga anak tak baik-baik, ajari anak tak kebaikan. Ini bapak mama, ini pemimpin. Nah, dari pemimpin rumah tangga naik ke mana? Setelah pemimpin rumah tangga naik ke mana? Pemimpin RT. Sudah RT, RW, lurah, camat, bupati, terus wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jabatan terakhir apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum jabatan tak yang terakhir. Mau jadi apapun kita semua di dunia ini, ujung-ujungnya di batu nisan almarhumah dan almarhum. Kalau kita mau kasih gelar, kalau kita mau kasih masuk semua gelar tak di batu nisan tak cukup. Ya, kepanjangan. Jadi gelar itu cuma hanya sebatas di dunia. Tidak usah dicatat di batu nisan, di batu kuburan. Abu Ja'ala Ma'aqil bin Jasar pernah juga mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang yang diamati oleh Allah
memimpin rakyat, kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya? Tidak ada. Kalau ada pemimpin yang senantiasa menipu rakyatnya, nanti setelah mati tidak akan lagi dia bisa menipu, kecuali akan mempertanggungjawabkan penipuan-penipuan yang dilakukan, yang dia tebarkan di muka bumi. Dia akan dituntut, dia akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati. Hanya menjadi pemimpin itu tidak sembarang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang wajib mendengar dan taat pada pemerintahnya. Betul. Kita dituntut untuk mentaati pemerintah. Pemerintah yang memberi kita jalan yang baik, pemerintah yang mengajarkan kita tentang kesopanan, pemerintah yang mengajarkan kita tentang akhlak adab, pemerintah yang telah membimbing kita, pemerintah yang telah menyantuni kita. Taati sama pemimpin seperti ini. Tapi kalau pemerintah yang membuat rakyatnya susah, maka kita jangan diam. Minimal kita menyuarakan kebenaran. Jangan melawan, jangan mencaci pemerintah, tidak boleh. Tapi kita lawan dia dengan apa? Dengan bentuk-bentuk demo yang damai, bukan demo yang anarkis. Kita bentuk akhlak itu dengan baik. Kalau kita mau mengajarkan orang akhlak, maka kita berakhlak dulu. Jangan kita suruh orang berakhlak, baru kita tidak berakhlak. Itu. Terus yang terakhir, Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah mengirim syariah. Rasulullah mengirim syariah, pasukan yang berjumlah 300 sampai 400 orang. Dia kirim syariahnya. Setelah Rasulullah mengirim syariahnya, disertakan dengan kepemimpinannya, ada tanda tangan, dia utus prajuritnya 300 dengan tanda tangan kepada salah seorang sahabat Ansar. Suatu saat dia marah kepada pasukannya dan berkata, Nabi marah sama pasukannya yang 300-400 ini. Lalu Nabi memanggil dan memerintahkan untuk kumpul dulu. Siapa yang ambil kayu bakar di sini? Tidak bilang-bilang. Kayu bakar 1 batang. Siapa yang ambil itu kayu bakar di sini? Tidak bilang-bilang. Maka Nabi menanyai semua, karena Nabi sendiri tidak pernah mau ambil 1 biji beras saja, apalagi 1 liter. Makanya kalau ada amanah, makanya kalau kita jadi pemimpin, RT dikasih 100 beras karung, maka 100 beras karung itu harus dibagikan dulu kepada masyarakatnya. Jangan cari keluarganya dulu. Ya, kalau kita ada bantuan dari pemerintah, jangan cari keluarganya dulu. Kasih dulu yang paling susah. Bagi. Ada sisanya, baru cari keluarganya. Masih ada sisanya lagi, kita pergi di kampung sebelah, tanya bagaimana beras cukup. Kebetulan beras pada sisa, kasih. Jangan kita yang saya ya Rasulullah, maju posisi. Kayu bakar yang diambil tadi tanpa izin, maka kayu bakar ini dicambukkan di badan di badan prajurit yang mengambil kayu bakar itu tadi. Kenapa? Karena kalau hilang ini kayu bakar, yang dituduh bukan prajurit, yang dituduh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dikasih kayu bakar anggaplah 10, hilang 1, berarti sudah 9. Pasti nanti kayu bakar ini di akhir tahun diaudit. Paham enggak? Diaudit. Saya kasih kau kayu 10. Berapa yang kau keluarkan? Mana ini 1? Apa mau bilang Nabi? Bilang dicuri? Oh enggak. Kalau diaudit siapapun pemimpin dia harus mengganti. Hati-hati. Sebagai kesimpulan, saya tidak usah terlalu panjang sekali semua ini kitab, saya ambil intinya saja. Sebagai kesimpulan, nanti di 2024 ini jangan dipilih yang salah pilih lagi pemimpin. Jangan lagi salah memilih pemimpin. Pilihlah sesuai hati nurani kalian dengan sholat istihara. Sholat istihara.
lihat di petunjuk. Ya Allah, misalnya tahun ini 3 calon. Soalnya siapa? Nanti terbayang nanti itu di otak. Pokoknya siapa yang menerima suap menyuap, sogok menyogok, suap menyuap, sogok menyogok, ya, untuk menjadi dia pemimpin, untuk menjadi orang besar, artinya orang yang nomor 1 di daerahnya, maka yang mengambil uang itu yang akan dibakar selama 8.000 tahun lamanya oleh Allah, seperti kayu bakar yang dicuri oleh salah satu prajurit Nabi Muhammad SAW. Dibakar 800 tahun lamanya, Ibu. Bakar. Kira-kira kalau orang dibakar, jangan bercerita 800 tahun lamanya dibakar. Kira-kira kalau kena api saja sedikit, tak kita gitu tidak? Panas kan? Apa namanya itu? Tak bangkar, tak kaget. Kalau kita kena api sedikit, nah bagaimana kalau kita dibakar? Auzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini bisa memilih pemimpin daerahnya nanti sesuai hati nuraninya masing-masing, bukan sesuai serangan pajar, bukan sesuai dengan uang, bukan sesuai dengan pilihan orang. Kita jangan mau dijual suara kita, suara rakyat itu mahal. Tunggu nanti kita percaya. Waktu-waktu kampanye nanti dekat, yang tidak biasa pakai peci jadi pakai peci, yang tidak biasa pakai sarung, yang tidak biasa pakai baju koko. Ya bikin nanti, yang tidak muncul nanti namanya pembagian sunatan ini semua daya tarik bagi para pemimpin. Tapi doakan yang semoga mereka semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita Indonesia ini mendapat pemimpin yang betul-betul mencintai rakyatnya, mencintai seluruh rakyatnya dari Sabang hingga Merauke. Kita cintai, kita sayangi. Kenapa? Karena kita memilih dengan hati nurani kita. Pilih sesuai petunjuk kita masing-masing. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Semoga Allah senantiasa memberi pemimpin Indonesia yang dimana pemimpin itu dapat menjaga rakyatnya siang dan malam, mencintai Indonesia, mencintai seluruh rakyat Indonesia, mencintai merah putih. Dan insya Allah kita semua sebagai hamba, sebagai rakyat yang mendapatkan inayah dan hidayah dari Allah, kita hanya bisa berharap, berdoa, ya Allah, berilah kami pemimpin yang adil, berilah kami pemimpin yang Kau berkahi, berilah kami pemimpin yang senantiasa mencintai rakyatnya, berilah kami pemimpin yang senantiasa bertoleransi dengan baik. Ya Allah, jadikan Indonesia menjadi Indonesia yang rahmatan lil alamin. Jadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibun wa ghafurur rahim. Ya Allah, jadikan Indonesia, terkhususnya Sulawesi Selatan, wilayah yang Engkau berkahi, wilayah yang Engkau berikan kedamaian, cinta damai. Dan insya Allah semoga kita semua yang hadir di tempat ini kita bisa mendapat suri teladan, kita bisa dapat mencontoh pemimpin di atas segala pemimpin, presiden di atas segala presiden, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pemimpin yang hebat kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dunia ini ketika tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada istana negara kalau tidak ada Nabi Muhammad diciptakan. Maka itu, mari kita senantiasa berdoa semoga kita semua berada di bawah naungan bendera Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah bil qabul tamam bil zuhur khadratin Nabi Muhammad SAW. Sirrul Fatihah.